Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai resume yang ke-13 ya, Kak, ya. Kita lihat saja apa aja resumenya. Kita simak videonya sampai habis. Nah, kita mulai dengan manfaat kalsium. Ini ada ditanyakan itu untuk manfaat kalsium bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui pada dasarnya sama ya, Kak, manfaatnya, yaitu untuk pembentukan tulang dan gigi pada ibu dan janin. Kalau misalnya ibu hamil kan bisa membantu pembentukan jaringan baru pada janin. Dosisnya itu antara 1,5 sampai 2 gram per hari, diberikan sejak usia kehamilan 20 minggu. Jika tidak tercukupi, akan berdampak ibunya menjadi preeklamsi, kemudian tulang giginya itu menjadi keropos. Kemudian sesuai dengan Permenkes nomor 28 tahun 2019, itu dosisnya 200 mg. Begitupun dengan yang busui. Kalau busui untuk manfaatnya itu lebih ke kualitas ASI-nya, tapi sama aja pembentukan tulang dan gigi pada bayi. Kemudian ada kebutuhan protein. Untuk ibu hamil itu TM1, 1 gram penambahannya, TM2 tambah 10 gram, TM3 itu tambah 30 gram. Kalau untuk ibu sui sendiri itu ditambah 20 gram untuk dia yang memiliki bayi kurang dari 6 bulan. Kemudian ditambah 15 gram untuk dia yang memiliki bayi lebih dari 6 bulan. Nah, kemudian bentuk efek dari imunisasi DT itu kan demam ya, Kak, ya. Itu sebagai apa? Itu adalah sebagai bentuk respon tubuh anak dalam membentuk sistem kekebalan baru gabungan dari vaksin yang disuntikan sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh. Makanya anaknya itu biasa demam. Setelah itu ada pengkajian data tentang ibu hamil yang sering BAK. Data apa yang ditanyakan? Mengenai keluhan BAK-nya itu dari kapan, kemudian frekuensinya itu berapa sehari, kemudian warnanya itu warna apa? Apakah keruh kah, apa gelap, apa jernih, ya. Nanti kakak bisa kembangkan kalau misalnya jernih itu tandanya gimana, terus keruh gimana, terus gelap warnanya itu berarti apa gitu ya kak ya. Kemudian ada pengaruh antibiotik terhadap pil kombinasi. Ini berdampak terhadap efektivitas pil KB dengan menurunkan kadar hormon dalam pil KB sehingga mengganggu kemampuan pil untuk mencegah ovulasi. Jadi yang mempengaruhi di sini itu antibiotiknya. Kalau yang kemarin katanya kakaknya itu yang masuk mengenai ampicillin. Kenapa kok ampicillin itu nggak bisa pil kombinasi kayak gitu ya? Jadi dia itu mempengaruhi pil KB menjadi tidak efektif sehingga mengganggu kemampuannya untuk mencegah ovulasi. Kemudian ada kontraindikasi dari pil kombinasi. Kalau ini banyak sekali ya kak ya. Intinya itu tentang perempuan yang menyusui, eh, kemudian ada penggumpalan darah pada vena dalam. Nah ini ada yang juga riwayat tekanan darah tinggi, kemudian jaundice, kemudian penyakit kandung empedu, usia 35 tahun, menderita kanker payudara, diabetes, merokok, kemudian dalam terapi barbitural, oxazepin, phenytoin, topiramate, rifampicin, rifabutin. Itu tidak boleh menggunakan pil kombinasi. Nanti kakak bisa baca lebih jelasnya ya. Selanjutnya, ada efek atau dampak anemia terhadap kehamilan. Kalau misalnya anemianya terjadi pada trimester pertama, itu bisa mengakibatkan janinnya itu abortus dan atau tidak terjadi kelainan kongenital. Kalau misalnya terjadi di TM2, itu terjadi prematur dan mengakibatkan IUGR. Kemudian bisa mengakibatkan perdarahan antepartum sampai bahkan dengan kematian janin. Ini untuk lidokain ya kak ya. Lidokain ini sendiri itu kan ada yang isinya dengan epinefrin, ada yang isinya tanpa epinefrin. Hati-hati ya. Kalau kita itu biasa menggunakan anestesi yang tanpa epinefrin 1%.
Kalau misalnya penggunaannya kan 1% ya Kak. Kalau misalnya yang tersedia itu 2%, yaitu kita larutkan dengan air steril atau aquabides. Aquabides bisa NaCl 0,9 cc dengan perbandingan 1:1. Contohnya kalau misalnya larutan lidocaine 2%-nya itu 5 cc, berarti harus kita tambahkan 5 cc air steril atau air normal salin untuk membuat larutan lidocaine 1%. Berikutnya ada tanda turtle sign. Apa itu tanda turtle sign? Itu merupakan kepala bayi yang tiba-tiba masuk ke dalam perineum ibu setelah keluar dari vagina. Kemudian pipi bayi yang menonjol itu menyerupai kepala kura-kura yang kembali ke cangkangnya. Nah, ini merupakan tanda adanya distosia bahu ya, Kak ya. Selain tanda itu ada apa lagi? Ada tanda itu tidak adanya putar paksi luar, kemudian biasa kepala bayi itu tetap pada posisinya dalam vagina, walaupun ibu itu udah meneran sekuat mungkin. Nah, ini germas ya Kak. Germas itu gerakan masyarakat hidup sehat. Bedakan dengan yang cerdik. Kalau germas di sini isinya yang pertama yaitu melakukan aktivitas fisik, budayakan makanan buah dan sayur tiap hari, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jamban sehat. Selanjutnya ada jadwal imunisasi. Kayaknya di sini kakak harus hafal untuk batasan jadwal imunisasi sampai di usia berapa, seperti itu ya. Kemudian penyakit yang dicegah itu apa, kemudian imunisasi yang diberikan pada usia tersebut itu apa aja, ya Kak. Nanti kalau misalnya ada yang ingin dikoreksi, boleh dikoreksi. Kemudian kalau misalnya mungkin siapa tahu kakak lebih berpatokan kepada buku KIA, boleh juga ya Kak ya. Kemudian ada pemberian ASI BBLR. Nah, untuk kemampuan bayi untuk menyusui itu bergantung pada kematangan fungsi refleks hisapnya dan menelannya. Nah, kalau misalnya bayi dengan usia kehamilan ibu di atas 34 minggu, beratnya itu sekitar di atas 1.800, dapat disusui langsung kepada ibunya karena refleks hisap dan menelannya itu biasanya sudah cukup baik. Kemudian kalau misalnya bayi yang usia kehamilannya itu 32 minggu hingga 34, kemudian beratnya antara 1.500 sampai 1.800, seringkali refleks menelannya itu cukup baik, namun menghisapnya itu yang masih belum bagus. Oleh karena itu, ibu dapat memerah ASI dan bisa diberikan menggunakan sendok, kemudian cangkir, atau pipet. Setelah itu, kalau misalnya bayinya itu lahir usia kehamilan kurang dari 32 minggu, antara 1.250 sampai 1.500 itu biasa bayi belum memiliki refleks hisap dan menelan yang baik, maka bisa dibantu dengan menggunakan pipa orogastrik atau yang biasa dibilang sonde ya Kak ya. Ada lagi penyebab bendungan ASI. Nah, penyebabnya itu apa? Penyebabnya itu karena biasa ibu itu menyusui yang tidak kontinu atau tidak konsisten gitu. Nggak sama jamnya, kemudian kadang ini sedikit, kadang cuma sebentar, kadang lama. Makanya itu bisa terjadi bendungan ASI. Sehingga sisa ASI itu bisa terkumpul pada daerah duktus. Hal itu dapat terjadi pada hari ketiga setelah melahirkan. Nah, kemudian mengenai tali pusat. Ini tali pusat itu sebenarnya eh, awalnya itu terdapat 2 vena umbilikus. Kemudian pada usia kehamilan 8 minggu, salah satu vena umbilikusnya itu menjadi atrofi sehingga tinggal 1 vena umbilikus. Makanya sekarang biasa itu tali pusatnya itu memiliki 2 arteri umbilikus dan 1 vena umbilikus. Kemudian, coba nanti kakak baca ya, soalnya panjang sekali ini. Untuk biasa yang ditanyakan kalau misalnya tali pusatnya dipotong itu apa yang terjadi? Untuk yang dampaknya sendiri itu sebenarnya bukan dampak sih. Yang terjadi itu yaitu konstriksi dan kontraksi cepat pembuluh umbilikus setelah tali pusat dipotong. Yang menjadi peran di situ yaitu dinding arterinya karena mengandung serat otot dan banyak serat elastis ya. Nanti kalau misalnya kakak ada referensi lain boleh ditambah ya kak ya.
Selanjutnya yaitu kontrasepsi darurat. Nah, ini ada pil kontrasepsi darurat yang banyak dijumpai adalah sediaan tablet levonorgestrel 1,5 mg dikonsumsi dalam dosis 0,75 mg dengan jarak 12 jam. Kemudian untuk persennya sendiri itu levonorgestrel dapat menekan kehamilan antara 1,2 sampai 2,1%. Kemudian ada pasien yang kalau misalnya pasiennya itu dengan IMT lebih dari 26, itu dosis dapat ditingkatkan menjadi 3 mg ya. Dia jadi 2 kali lipat, Kak. Jadi kontrasepsi pil ini memiliki efektivitas yang lebih rendah pada pasien obesitas, jadi harus ditingkatkan. Nah, untuk apa yang paling efektif itu apa untuk kondernya? Bisa memakai IUD, melakukan pemasangan IUD karena angka kehamilannya itu bisa mencapai 0,14%. Setelah itu ada juga pil kontrasepsi darurat kombinasi, yaitu dapat diberikan secara metode USP, yaitu dosis pertama ethinyl estradiol 100 mikrogram dan levonorgestrel 0,5 mg, diikuti dengan dosis kedua 12 jam, berikutnya dengan dosis yang sama. Gitu ya. Selanjutnya ada pencegahan primer, sekunder, sama tersier. Nanti mungkin kakak dikasih contoh, terus kakak disuruh pilih apakah primer, sekunder, atau tersier. Kalau primer itu dia lebih ke pencegahan terhadap diri kita sendiri, dari diri kita. Contoh mencuci tangan, kemudian tidak menyentuh sesuatu yang kotor, tidak kontak dengan orang yang sakit, menggunakan masker, seperti itu. Kalau sekunder, itu pencegahan pada saat kuman sudah masuk ke dalam tubuh. Contoh kayak deteksi dini atau pengobatan secepatnya, sehingga seseorang tersebut itu bisa dilakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebab dan mendapatkan pengobatan. Kemudian kalau pencegahan tersier itu lebih ke menghindari terjadinya kecacatan yang lebih parah, ya Kak ya. Jadi udah sakit, udah ditahu obatnya, jadi apa yang dicegah begitu di dalam tubuhnya, diberikan apa, seperti itu, supaya tidak menjadi lebih parah, gitu ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi di video kali ini, Kak ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!